Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Ivan Kepis dan Koi Farm. Kali ini saya lagi di kolam. Ini saya lagi ngontrol larva lele yang kemarin saya video. Ini sekarang usianya sudah genap 24 jam. Tuh kelihatan larvanya sudah keluar dari dari sarang maksud saya. Nah, seperti itu menandakan kalau larva sudah mulai lapar. Nah, seperti itu, dia sudah tampak keluyuran. Nah, ini nempel-nempel di pinggiran kolam nih. Ini berarti sudah saatnya kita berikan pakan awalnya. Nah, apa itu pakan awalnya? Nah, selama ini yang saya gunakan dan yang menurut saya itu paling bagus yaitu cacing sutra. Nah, itu tampak sudah berenangnya lebih lincah. Nah, dari yang kemarin warnanya pun sudah cenderung lebih gelap. Nah, itu menandakan kalau ikan sudah waktunya kita kasih makan. Nah, seperti itu, lur-lur. Tuh. Warnanya gelap dan sudah keluyuran, atau istilahnya sudah keluar dari itu media untuk bertelurnya itu papan. Nah, biasanya dia berenang di pinggiran kolam. Jadi ini saatnya kita kasih ini cacing sutra. Nah, ini cacing sutra yang kemarin saya ambil itu sudah 2 hari yang lalu ya. Jadi ikannya itu baru bertelur, cacing sutranya sudah saya ambil. Nah, kenapa begitu? Karena kondisi saat ini kan lagi musim hujan. Kita kalau nggak nyetok, ya ketika ada barang kita nggak nyetok, itu akan sulit untuk mencari cacing sutra. Nah, kalau terpaksa cari sendiri di sungai, itu juga terkadang dapatnya belum tentu, karena biasanya sungai juga banjir. Sekarang kita saatnya kasihkan dulu ini cacingnya. Oke.
ini cacing juga sudah saya karantina udah 2 hari. Ya, ini insya Allah lebih baik lagi daripada cacing yang baru dapat di sungai terus langsung kita kasihkan. Ini kalau ngasih cacing itu usahakan juga dibikin serata mungkin di kolam. Ini tujuannya apa? Tujuannya ya agar semua ikan itu yang udah keliling, maksudnya udah keluyuran di kolam itu kebagian. Nah ini kan udah dimana-mana kan ada ini larvanya. Itu salah satu tujuannya itu. Yang kedua, nah itu supaya cacing sutra tidak menggumpal terlalu banyak. Nah, kalau gumpalan cacing sutra itu terlalu banyak, itu suhunya itu jadi panas. Nah, suhu di gumpalan cacing sutra itu maksud saya. Nah, itu terus mengakibatkan cacing sutranya cepat mati. Itu tujuan kenapa kita harus ngasih cacing sutranya itu diratakan. Nah, ini kita pindah di kolam yang sebelah. Ini perkiraannya 1 kilo nih untuk 1 kolamnya. Tapi kalau untuk jumlah, maksud saya untuk berat atau berapa banyak cacing yang diberikan itu tergantung di tempat masing-masing. Dalam artian setiap pembibit atau pembudidaya yang pasti akan mendalami situasi di lingkungan masing-masing, kondisi suhu cuaca di lingkungan masing-masing, termasuk dari kandungan-kandungan air yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, itu yang menjadi faktor apa ya istilahnya, tingkat keberhasilan dari pembibit. Intinya ketika kita sudah mendalami kondisi lingkungan kita, insya Allah kita juga bisa membaca atau istilahnya apa yang dimau ikan itu kita bisa membacanya. Nah, ini kembali kenapa saya berani memberi cacing sutra ini banyak, padahal masih baru pertama kalinya. Alhamdulillah kondisi di lingkungan di sini, khususnya untuk airnya itu masih sangat bagus. Air kita ambil dari pegunungan, langsung dari aliran sungai yang kita tampung. Kadar oksigennya itu jauh lebih bagus daripada air sumur. Apalagi itu sumurnya bor, itu biasanya kadar oksigennya rendah. Nah selain itu kayak zat besi dan lain-lain, zat kapur, itu alhamdulillah kalau di tempat saya ini kondisinya dalam batas normal, aman.
Inilah telur-telur semua. Sekilas tentang pekerjaan saya. Jadi untuk merawat larva, itu khususnya untuk larva lele, itu lebih sering di malam hari. Kenapa begitu? Lele itu aktif di malam hari. Jadi ketika kita setiap malam itu mengontrol, mengecek kondisi ikan, itu akan sangat mudah, akan lebih tampak daripada siang hari. Nah, itu sudah mulai ada yang mendekati cacing sutranya. Itu sudah mulai lapar memang. Jadi tepat ini 24 jam menetas itu sudah makan. Kondisi seperti ini itu juga biasanya enggak selalu terjadi sepanjang tahun, atau istilahnya sepanjang setiap hari. Biasanya terjadi lebih cepat seperti ini itu di musim-musim penghujan. Itu kenapa? Karena di musim penghujan itu suhu air di kolam itu lebih cenderung hangat. Ya, akhirnya ketika suhu itu hangat, nafsu makan ikan itu cenderung lebih tinggi. Kalau di musim kemarau itu biasanya itu lebih lama. Kadang 2 hari itu bisa baru menetas. Nah, setelah menetas 2 hari ke depan atau lebih, bisa 3 hari, itu juga biasanya baru keluar dari sarang, baru lapar ikannya, itu baru dikasih makan. Itu lebih lambat karena suhu air di kolam itu lebih cenderung dingin. Oke, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Hanya sedikit pengalaman saya saja, yang pasti masih banyak kekurangan ya, dan yang pasti juga di antara pembibit, pembudidaya itu pasti mempunyai cara masing-masing untuk memelihara bibitnya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa